Fatasiro, maka menjadi anta kamu ya, mustahiqon berhak lil musyahadati untuk musyahadah, ada penyaksian kebesaran Allah. Alatihia, yang musyahadah itu nikmatun azimatun, nikmat yang besar. Masya Allah, di musyahadah itu. Fasir, maka jadilah siapa kamu qabilan menerima listihqaqiha, untuk apa istihqaq ini, keistimewaan ini ya, keistimewaan musyahadah ini. Nah, kalau sudah apa seperti itu kita dawabkan terus ya, nanti bisa musyahadah. Masya Allah itu. Apa musyahadah itu? Definisinya ini. Wal musyahadatu, adapun musyahadah, dia adalah an yakuna, adanya abad tadi itu fi halil ibadati, di dalam keadaan ibadahnya, misla seperti hali keadaan man ra'ahu, orang yang melihat siapa abad hu akan Allah Ta'ala. Jadi musyahadah adalah keadaan seorang hamba dalam melakukan ibadahnya itu layaknya seorang hamba yang melihat Allah Ta'ala. Itu musyahadah ya. Ini misla ya, seperti gitu, seperti seolah-olah dia melihat Allah. Masuk apa itu? Ihsan, kan ihsan kan gitu ya. Kamu beribadah seperti apa? Melihat Allah. Kalau nggak bisa, kamu merasa dilihat oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat al-fajra, akan salat fajar fi jama'atin, dalam berjamaah, salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala setelah salat subuh, kemudian zikir ya. Hatta tatul asyamsu, hingga terbit matahari ya. Sampai terbit matahari, sampai apa? Syuruk atau isyraq ya. Nah, maka bagaimana? Summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat sunnah isyraq. Makanya dianjurkan sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Kanat, maka adanya dia ya, maka adanya sholat itu apa? Ka'ajri hajatin, seperti pahala haji, wa umrotin, dan umroh, tamatin, yang sempurna, tamatin, yang sempurna, tamatin, sampai 3 kali tuh. Berarti apa? Takkidnya benar-benar ini Nabi ini ya. Jadi kalau sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir pada Allah Ta'ala, tidak berbicara ya. Usahakan nggak berbicara setelah sholat subuh, usahakan nggak ngomong ya. Setelah sholat subuh usahakan nggak ngomong apapun ya. Kecuali apa? Zikir atau apa? Daras ya, daras ngaji gitu, kajian taklim ya, sampai apa? Sampai tulu syam, terbit matahari. Setelah terbit matahari lalu apa? Sholat 2 rakaat ya. Ini pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Sempurna. Enak loh. Enggak, kita pengen haji umroh susah ya. Udah ini aja ini. Pahalanya udah numpuk ini pahala haji. Orang yang haji atau umroh belum tentu diterima ibadahnya haji dan umrohnya. Ini kita udah diterima nih. Syaratnya ya berlaku, tetap harus rukun sholatnya itu harus tahu, syarat sholatnya harus diamalkan juga. Nah, banyak yang enggak ihtimam tentang ini ya, banyak yang enggak peduli tentang apa sholat isyraq, itu banyak ya. Padahal masya Allah kalau diamalkan bagus sekali nih, nanti ada fadilahnya nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an pastilah aku duduk fi majlisi, dalam majlisku. Jadi Nabi kalau setelah sholat apa? Duduk terus ya. Adzkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam majlisku ya. Jadi di tempat duduknya beliau, nggak pindah-pindah.
Min sholatil godaati, dari kapan? Dari sholat subuh. Godah itu sholat subuh ya. Ila tulu'i syamsi, sampai apa? Terbit matahari. Ahabbu itu lebih aku sukai ilayya, lebih sukai ilayya kepadaku ya. Ahabbu lebih disukai ilayya kepadaku. Ahabbu kan sim tafdil ya. Min an a'taqa, dari memerdekakan arba'a riqabin, daripada apa? Aku memerdekakan 4 budak. Tuh fadilahnya kan besar banget ya, memerdekakan budak satu aja. Satu budak tuh mahal loh, mahal. Seharga mobil mobil yang mewah itu berapa ratus juta itu. Satu budak dimerdekakan ya. Ini 4 budak dimerdekakan hampir 2M atau 2M lebih itu. Nah ini lebih aku sukai dari apa? Lebih aku sukai diam, zikir ya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, faedah. Qala Syuhrawardi, berkata Syekh As-Suhrawardi, wayam bagi sepatutnya an yulazim ya, melazimi ya, senantiasa gitu, mau diahu tempatnya ya, melazimi tempatnya, alladzi huwa fihi, yang dia ada di dalam tempatnya itu. Maksudnya apa? Ai hala sholatil fajri, di dalam keadaan sholat subuhnya. Jadi dia tetap berposisi di tempat dia sholat subuh itu, nggak pindah-pindah. Illa, kecuali apa? An yaro, dia melihat intiqalahu, perpindahannya dia itu aslamu, lebih menyelamatkan didinihi, untuk agamanya. Jadi menyelamatkan agamanya, misalnya apa? Nggak gibah, nggak ngobrol gitu. Li Allah, supaya tidak yahtaju, dia butuh ila hadisin, berbicara, nggak ngomong ya, nggak gibah, kan menyelamatkan agama itu. Akhirnya dia pindah. Au iltifatin, atau menoleh ila syai'in, kepada sesuatu ya. Jadi apa? Dia butuh pada menoleh pada sesuatu kayak gitu ya. Misalnya ada siapa yang lewat kayak gitu. Nah, fa inna sukuta, karena sungguhnya diam, fi hadzal waqti, pada ini waktu, wa tarkal kalami, dan meninggalkan berbicara, lahu baginya, bagaimana itu, asarun dohirun, asar, ada pengaruh yang jelas ya. Pengaruh yang tampak, yang jelas, ada asar, ada efek gitu ya, yang jelas. Bayinun, yang jelas, bayin ya, zahirun bayinun, yang tampak, yang jelas, ditakkidkan lagi itu pakai apa? Bayin ya. Udah zahir, bayin lagi, berarti apa? Benar-benar ini asar, zahir, bayin. Jadi jangan apa? Jangan berbicara ketika apa? Habis sholat subuh itu udah diem ya. Maka apa katanya? Yajiduhu, yang dapat, yang mendapatkan akannya siapa? Ahlul muamalati, ahli muamalah. Ahli muamalah bainallah wa bainal makhluk ya. Orang yang baik muamalahnya dengan Allah dan dengan manusia. Wa arbabul qulubi, dan arbabul qulub, para pemilik hati. Maksudnya apa? Ya dia memiliki ketenangan hati ya. Jadi dia itu apa? Masya Allah, hatinya ini apa? Baik-baik gitu. Jadi kata Syekh Suhrawardi, sepatutnya, seyogyanya seorang hamba ini apa? Tetap di tempatnya di mana ia berada, yakni setelah sholat subuh ya. Kecuali jika dia apa? Menganggap kepindahannya ini lebih menyelamatkan agamanya, supaya dia tidak ngobrol, bercakap-cakap, atau menoleh pada sesuatu kayak gitu. Jadi dia pindah, ini lebih aslam. Karena diam, tidak bicara, dan tidak berbincang-bincang di waktu ini ya. Di waktu apa? Setelah subuh ini mempunyai pengaruh yang tampak, yang jelas.
yang bisa dirasakan oleh ahli ibadah, ahli muamalah ini yang masya Allah ini. Wa arbabul qulub, yang bisa dirasakan oleh arbabul qulub ini. Nah, ini masya Allah ini. Wa qad nadama, dan sungguh telah menganjurkan, sunahkan siapa Rasulullah SAW ila zalika, kepada zalika. Zalika itu apa? Itu sukut ya, kepada ini diam. Jadi jangan ngobrol, jangan apa, diam aja gitu ya. Zikir tapi diam aja, zikir atau mutolaah atau ngaji atau daras kayak gini nggak apa-apa. Pindah sedikit nggak apa-apa. Ini intikol, ini kan intikol antum nih. Ini nggak apa-apa, intikol kayak gini nih nggak apa-apa ini. Nah, semua kemudian yaqra'u, dia membaca al-Fatihah, baca surat Fatihah, wa awwala suratil Baqarah, dan awal surat Baqarah alif lam mim ya. Ilal muflihun, sampai sampai ayat akhir muflihun tuh. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Wal ayataini ya, dan 2 ayat, membaca 2 ayat, wahuma, dan 2 ayat itu wa ilahukum ilahu wahid ila akhiriha ya, wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Jadi misalnya kalau kita senggang misalnya di rumah ya, pengen baca apa lagi nih, habis berdurati, habis apa, baca apa? Surat Al-Baqarah ayat pertama Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, terus baca 2 ayat, yaitu ayat ini wa ilahukum dan ayat kursi. Kemudian wal ayataini, dan 2 ayat ba'daha, setelah ayat kursi. Ini surat ayat berapa tuh? Ayat kursi ayat 255, setelahnya nih 256 dan 257 itu baca itu. La ikraha fiddin. Wa amana rasulu, dan baca juga Pak amana rasulu, ayat amana rasulu surat Al-Baqarah juga ayat. Wal ayata qablaha, dan ayat sebelumnya. Lillahi ma fis samawati itu ya, baca ayat itu 284 dan 285 itu dibaca. Kalau kita senggang bisa di rumah ngapain lagi nih, bingung nih ya, daripada main HP sini aja nunggu isyraq nih, nunggu isyraq kan nih. Kalau di sini kan nunggu isyraq sampai apa, daras kayak gini, masih ada waktu banyak. Baca ini lagi, wa syahidallahu wa qulillahumma malikal mulki. Tuh baca wa syahidallah, ini surat Ali Imran ya, ayat 18, dan baca wa qulillahumma malikal mulki, ini Ali Imran juga ayat 26. Terus baca wa inna rabbukum lahul ladzi khalaqas samawati wal arda ilal muhsinin. Tuh baca sampai apa, ilal muhsinin, ini surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Kemudian baca wa laqad ja'akum rasulun ilal akhirih. Nah, baca surat At-Taubah ini ayat 128 sampai 129. Wa qulid Allah ya, dan baca wa qulid ini ya, wa qulid Allah ya, surat Al-Isra ayat 110 sampai 111. Kemudian baca lagi wa akhirul kahfi, akhir surat Al-Kahfi, min innal ladzina amanu, mulai dari apa, innal ladzina amanu, surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Ini kalau antum masya Allah nih ya, lagi senggang di rumah, barangkali antum dapat taufik ya, ini baca ini barangkali ya. Wadzannun ya, wadzannun, dan ayat adzannun idhaba mughadiban ila, sampai ayat khairul warisin ya, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 89. Kemudian baca fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, surat Ar-Rum ayat 17. Wa subhana rabbika ila, baca subhana rabbika ya, ini surat As-Saffat itu ya, sampai akhir surah, sampai akhir surat itu, surat 80 sampai 182 surat As-Saffat. Walaqad sadaqallah, baca ayat laqad sadaqallah, surat Al-Fatah ayat 27. Wa awwala, dan
awal suratil Hadid, awal surat Hadid ayat 1 berarti ya. Ila bidzatis sudur sampai bidzatis sudur sampai ayat 6. Wa akhir suratil Hasyr, dan akhir surat Al-Hasyr. Dari mana? Min lau anzalna, dari lau anzalna. Kan ada tuh Ratibul Atas juga kan. Ayat 21 sampai 24. Kemudian setelah itu selesai, summa yusabbihu, baca tasbih salasan wa salasina 33. Ini baca ayat dulu ini ya, ayat-ayat dibaca baru tasbih. Wa hakadza yahmadu mislahu, dan begitupun ya 33 kali yahmadullah mislahu, seperti itu 33 kali tasbih, tahmid, takbir 33. Wa yukabbiru mislahu, takbir juga seperti itu 33 kali. Yutimmuha, dan menyempurnakan, disempurnakan bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama kayak gitu dibaca di sini kan. Nah, kecuali ayat-ayat yang tadi itu. Kalau di sini kan tasbih, tahmid, takbir dulu. Ala kulli hal sama aja ya. Fa idza faragha, apabila telah selesai min dzalika, dari itu semua wiritan tadi ya. Yashtagilu, menyibukkan siapa abad bitilawatil Quran, dengan membaca Quran, hifdzan, dengan menghafal, dengan hafalan, au minal mushaf, atau dari mushaf. Jadi disibukkan dengan apa? Masih ada waktu gitu ya, belum isyraq, baca Quran, dihafal atau apa, menghafal bil ghaib maksudnya ya, atau dengan membaca mushaf, melihat mushaf. Au yashtagilu bi anwa'il azkar, atau menyibukkan dengan apa? Macam-macam zikir, baca zikir-zikir yang lain. Gitu. Kalau ada ijazahnya ya, kalau ada sampaikan dari guru. Ingat ya, kalau apa wiritan azkar itu harus ada gurunya. Bahaya kalau nggak ada guru, berkah juga nggak dapat ya. Nanti yang lain-lain yang datangnya. Wala yazalu, dan senantiasa kadzalika seperti itu ya. Min ghairi funurin, tanpa apa? Funur, maksudnya tanpa obor, apa gitu. Min ghairi funurin, tanpa obor, penerangan, wanu asin, dan mengantuk. Fa'ina nauma, karena sesungguhnya tidur, fi hadzal waqti, dalam ini waktu, makruhun jiddan, makruh ya, dimakruhkan sekali ini tidur di waktu ba'da sholat subuh, makruh ya, karena yurisul fakir, bisa mendatangkan kefakiran. Itu jangan sampai tidur di waktu apa, setelah sholat subuh ya, minimal apa isyraq baru tidur. Nah, jangan usahakan ngapain kayak kalau ini, bahkan di sini ada nih, fa'in golabahu, maka jika mengalahkan akan dia apa an-naumu, tidur, jadi ketiduran ya, golabatun naum itu kan ketiduran. Falyakum, maka bangunlah dia min musallahu, dari tempat sholatnya, qaiman, dengan berdiri, mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat, berdiri di kayak antum nih. Ya, biasa kalau ngantuk apa kan diberdiriin. Nah kayak gini nih, ada riwayatnya nih. Ya, osma kan suka berdiriin. Nah itu lumayan tuh. Ya. Suruh berdiri ya, gitu. Ini dianjurkan nih. Ulama salaf juga menganjurkan kalau ngantuk suruh berdiri. Nah, fa'ilam yadhhab, maka jika tidak pergi apa an-naumu, tidurnya, jadi belum hilang ini tidur atau ngantuknya ini belum hilang nih, masih ngantuk aja nih. Ada kan yang kayak gitu ya. Ini udah pro ini ya. Tidurnya ini udah pro, ini udah tingkat dewat apa itu ya. Jadi udah berdiri masih baik ngantuk, masih bisa tidur malah ini. Sambil pegang kitab wiritan itu masih bisa tidur ini, Masya Allah tuh. Canggih banget ya itu. Nah, bagaimana itu? Yukhitu khutuwatin, yukhitu, maka dia melangkah, khutuwatin ya, langkah-langkah, beberapa langkah gitu ya.
kan khutuwatin piro-piro langkah nahwal kiblati menuju kiblat, ke arah kiblat. Dia melangkah ini masih ngantuk aja ente nih, maju ya 1 langkah atau 2 langkah ke arah kiblat. Kalau udah mentok di tembok, jangan maju lagi ente, nabrak nanti. Ya. Atau apa? Wa yatakhara, atau mundur. Mundur khutwatin beberapa langkah, kadzalika seperti itu. Jadi mundur ya 1 langkah atau 2 langkah kalau tadi masih ngantuk tuh. Wala yastadbirul kiblata, dan tidak membelakangi kiblat. Tapi mundurnya jangan membelakangi kiblat, mundur aja perlahan gitu. Nah, masih ngantuk aja, mundur aja terus tuh 1 langkah lagi. Masih ngantuk, mundur lagi terus sampai ke lapangan sana, nggak apa-apa ya. Nah, kata orang itu kenapa itu dia ngantuk sampai parah kayak gitu ya. Bisa nonton Persib gitu. Fa fi idamat istiqbalil kiblati, maka di dalam melanggengkan menghadap kiblat, ini ajib nih. Dalam melanggengkan menghadap kiblat, wa tarkil kalami, dan meninggalkan berbicara, wan naumi, dan meninggalkan tidur, wa dawami zikri, dan melanggengkan zikir, fi hadzal waqti, dalam ini waktu ya. Waktu apa? Pada subuh tadi, asarun kabirun, ada asar yang besar, ada pengaruh yang besar, ada efek yang besar. Wa barokatun ghairu qalilatin, dan keberkahan yang tidak sedikit. Ajib ini. Bahkan apa? Ini yang ajib nih. Wajadna dzalika bihamdillah. Wajadna, kami mendapati ya. Kami merasakan hal itu, kata mu'allif ini. Jadi beliau Syekh Nawawi ini apa? Merasakan kayak gitu. Merasakan hal itu apa? Asar kabir wa barakatun ghairu qalilah bihamdillah, dengan menyebut nama Allah, alhamdulillah. Wa nusi bihi, dan kami mewasiatkan bihi dengan ini at-talibina, akan para talibul ilm. Syuf ya. Apa? Idamatu istiqbal kiblah, langgeng hadap kiblat, tarkul kalam, tarkul naum, dawamu zikir. Udah fi hadal waqt aja ini, antum udah masya Allah ini. Nah, langgengkan kayak gitu. Hatta di rumah nanti udah ngantuk-ngantuk apa? Kalau ngantuk ya tadi berdiri terus mundur maju kayak gitu. Bahkan apa? Kalau idamatu istiqbalul kiblah, langgeng hadap kiblat terus, itu bagus tuh. Antum mutolaah, ngaji apa ngadep kiblat kayak gitu. Masya Allah, ada dulu tuh 2 saudara ya. Dia ini masya Allah ya. Dari awal sampai pun bareng terus, main bareng, apa bareng, belajar bareng ya. Sampai apa mondok bareng nih. Bareng semua. Bareng terus, ngapa-ngapain bareng ya. Waktu belajar, waktu apa sama semua. Tapi apa, yang satu jadi ulama besar nih, ulama besar, orang soleh, yang satunya orang biasa, jadi orang biasa. Jadi ditanya kenapa? Ya saya karena dulu itu apa, sering menghadap kiblat ketika apa, murojaah, ketika ngaji, ketika mutolaah, sering menghadap kiblat terus tuh. Masya Allah. Ya jadi situ ya, idomat istiqbalul kiblah tuh faedahnya banyak. Nah, wa asarun dzalika, dan pengaruh hal itu fi haqqi man yajma'u, pada hak orang yang menggabungkan fil alkari, dalam zikir-zikir, bainal qalbi, antara hati, wal lisani, dan lisan, aksaru, lebih banyak, wa azharu, dan lebih tampak. Nah, jadi apa? Kalau bisa menggabungkan antara zikir qalbi dan zikir lisan ya. Jadi hadir apa hatinya ketika berzikir lisan ya. Ini lebih masya Allah itu ya, pengaruhnya lebih banyak dan lebih tampak, lebih jelas. Kayak gitu. Nah, terus apa lanjutnya? Terus masih lanjut terus ya. Wa hadzal waktu, dan ini waktu awwalun nahari, adalah waktu permulaan siang. Permulaan siang ini apa? Ya pada subuh itu udah permulaan siang maksudnya. Awwalun nahar. Wa naharu, dan siang hari itu
mahalul ifki, tempat kebohongan. Kalau udah siang itu kan orang-orang munafik itu udah bangun ya, banyak terjadi apa kebohongan apa kayak gitu. Nah, jadi gitu ya. Makanya waktu subuh itu enak ya, waktu subuh itu tenang sejuk gitu ya. Karena orang-orang munafik masih pada tidur ini. Kalau udah siang mulai apa ruwet udara, atmosfer juga udah tercemari. Itu. Nah, jadi itu fadilahnya ya menghadap kiblat. Kalau lagi daras, lagi ngaji ya menghadap ke gurunya, enggak menghadap kiblat gitu. Fa idza ahkama, maka apabila telah mengokohkan siapa dia awalahu di awal siangnya bihadhihi riayati, dengan ini penjagaan, dengan ini pemeliharaan dia sudah dikokohkan ya. Kayak zikiran tadi, tarkul kalam, tarkul naum. Faqad, maka sungguh ahkama, dia telah mengokohkan bunyanahu, bangunannya. Udah kokoh ini bangunan. Ibaratnya apa? Dia membangun suatu rumah udah kokoh ini. Besi-besinya udah paku, buminya udah kuat banget ini. Watabni, dan dia dan terbangun apa auqatun nahari, waktu-waktu siangnya, jami'an seluruhnya, ala hadzal bina, atas bangunan ini. Jadi kalau dia sudah mengokohkan, menetapkan awal harinya itu dengan memelihara ya amalan-amalan tadi, maka apa? Sungguh ia telah mengokohkan bangunan jiwanya ini, dan akan terbangun waktu-waktu siang harinya itu seluruhnya mengikuti pondasi bangunan ini. Jadi akan baik ini, siangnya juga akan bagus, akan masya Allah nanti ini ya, keberkahan akan mengalir terus itu. Jadi senang terus, farhan nantinya, nggak sedih, nggak galau, nggak sumpah nanti di siangnya kayak gitu. Kalau apa, dia terus ya, ahkam mengokohkan gitu. Faida qoroba, maka apabila telah mendekati siapa dia ya, abad tadi tulu asyamsi, akan terbitnya matahari. Jadi telah mendekati terbit matahari ya. Ya tadiu, maka ia memulai biqiraatil musabbiati, dengan bacaan musabbiat ya. Al musabbiat ya, 77 ada zikiran ya, 7 kali. Wahia, dan musabbiat ini min ta'limil Khidir alaihi salam, dari pengajarannya Nabi Khidir alaihi salam, Ibrahim At-Taimi, akan Syekh Ibrahim At-Taimi. Jadi diajari oleh Nabi Allah Khidir al-Musabbiat ini. Wa dzukira, dan disebutkan ya, ada riwayat lain gitu. Annahu, bahwasanya Syekh Ibrahim At-Taimi ini ta'allamaha, mengajarkan akan musabbiat ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah langsung, masya Allah. Wa yanalu, dan memperoleh siapa Syekh Ibrahim bil mudawamati, dengan melanggengkan alaiha, atas al musabbiat jami al farqi, dengan apa, jami al farqi fil adkar, dengan semua seluruh zikir-zikir yang berbeda-beda dan doa-doa yang berbeda gitu ya, seluruh perbedaan dalam zikir-zikir dan doa-doa. Jami al farqi, seluruh perbedaan dalam zikir-zikir dan doa-doa. Nah, wahia, apa itu musabbiat itu? Asyratu asya, ada 10 macam zikir. Sab'atan 7 kali dibacanya. Ini Al-Fatihah, itu yang pertama Al-Fatihah dibaca 7 kali ya. Wal muawwidatan apa? Al-Falaq, An-Nas baca 7 kali. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas baca 7 kali itu. Yang ke berapa nih? Kelima, Qul ayyuhal kafirun, baca surat Al-Kafirun 7 kali juga. Wa ayatul kursi, dan yang keenam ayat kursi 7 kali juga. Terus wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu baca 7 kali. Wassalatu ala nabi wa alihi, baca salawat kepada nabi dan keluarganya. Misalnya apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi, kayak gitu.
Kemudian wa yastaghfiru li nafsihi wa liwalidayhi walil mu'minina wal mu'minat, beristighfar untuk dirinya dan keluarganya dan mukminin mukminat. Gini, astagfirullah li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat 7 kali. Wa yaqulu, dan mengucapkan sab'an 7 kali. Ini yang ke-10 nih. Allahumma fa'al bi, ya Allah, lakukanlah bi kepadaku, wa bihim, dan pada mereka, ini orang tua dan mukmin mukminat itu, ajilan secara cepat, wa ajilan dan lambat, fid dini wa dunia dalam agama dan dunia, wal akhirati dan akhirat, ma anta lahu ahlun, ma anta ahlun, engkau baginya itu ahlun, berhak, ya. Wala taf'al, dan janganlah engkau melakukan bina kepada kami, manahnu lahu ahlun, manahnu tidaklah kami, lahu baginya, ahlun ahlinya, berhak, ya. Jadi maksudnya, ya Allah, ya, perbuatlah bagi kami terhadap diriku dan mereka secara cepat atau perlambat dalam urusan agama, dunia dan akhirat, akan segala hal yang engkau berhak akan hal itu. Janganlah engkau berbuat terhadap diri kami akan segala hal yang kami berhak akan hal itu, yang kami tidak berhak akan hal itu. Innaka, sungguhnya engkau, ghafurun, maha pengampun, halimun, halim, maha pemurah, halim, jawadun, maha dermawan, karimun, maha mulia, raufun, maha welas asih, rahimun, maha penyayang. Nah, terus lanjut. Lanjut, ada suaranya nih. Biasanya mah udah gitu ya. Ruwiya, diriwayatkan, anna Ibrahim At-Taimiyah, bahwasanya Syekh Ibrahim At-Taimi, lama tatkala qara'a, membaca hadihi, ya, hadihi musabbihat ini, ba'da, setelah antu alimaha, mengajarinya akan subhat ini, minal Khidir, dari Nabi Allah Khidir, ro'a, melihat, ya, siapa Syekh Ibrahim, fil manami, dalam tidur, annahu, bahwasanya beliau, dakhala jannata, masuk surga, wa ra'al malaikata, dan melihat malaikat di dalam mimpinya ini, wal anbiya, dan melihat para nabi, ya, wa akala, dan beliau makan minat ta'amil jannati, dari makanan surga. Masya Allah, ya. Dia melihat dalam mimpinya ini, melihat beliau masuk surga, melihat para malaikat, melihat para anbiya, dan beliau makan makanan surga. Masya Allah. Jadi apa? Kalau apa? Mudawamah. Kila, dikatakan, innahu, sungguhnya Syekh Ibrahim ini makasa, ya, berdiam diri arba'ata asyurin, 4 bulan, lam yat'am, tidak makan juga. Jadi apa? Karena apa? Makan makanan surga, ya. Beliau ini apa? Makasa, diam nih, ya, berdiam diri untuk beribadah selama 4 bulan tanpa makan. Karena apa? Makannya dari apa? Dalam mimpinya. Masya Allah, ya. Ajib begini. Itu kalau apa? Mudawamah. Fa idza faragha, maka apabila telah selesai minal musabbiati, dari al musabbiat ini, akbala ala tasbih, menghadap atau apa, memulai ala tasbih, atas membaca tasbih, wal istighfar, dan istighfar, wa tilawati, dan tilawah Quran, ila antatul asyamsu, sampai terbit matahari, qadra rumhin, seukuran tombak, ya. Qadra rumhin berarti apa? Waktu duha, udah masuk waktu duha itu. Jadi apa? Kalau udah tulu syams sampai terbit matahari ukuran tombak, ya, maka apa? Udah masuk waktu duha. Ya begitu. Atau sholat isyraq di situ juga nggak apa-apa. Summa yusolli, kemudian sholat rakatain, 2 rakaat, qabla an yansarifa, sebelum dia berpaling, min majlisihi, dari tempat duduknya.
Jadi dia lakukan sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan tempat duduknya. Nah, intaha, selesai kalamnya Syekh Suhrawardi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Fatasiro, maka menjadi